Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Di nama kami itu ada huruf R. Tiga-tiganya ada Nugroho, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Ini R ini sedang populer sekarang nama R ini dalam Tapi soal. bukan kita bertiga. Ya, dan sayangnya bukan kita bertiga. Dalam soal penggantian calon pengganti Kapolri. Yang tentu saja semuanya ada di kantong Pak Presiden. Ya, sebagai orang yang di luaran ini kita ya coba cawe-cawe lah membicarakan soal calon pengganti presiden yang tepat menurut kami. Calon pengganti presiden lagi. Calon pengganti Kapolri yang mungkin dinilai lebih cocok untuk presiden, ya kan? Dalam mengamankan dan melaksanakan tugas yang lebih pas lah begitu kira-kira kan sebagai seorang Kapolri yang baik untuk Republik Indonesia. Dan kalau misalnya salah satu tekadnya Pak Prabowo ingin memberantas korupsi, maka yang dibutuhkan adalah Kapolri yang berani dan Kapolri yang tegas, juga cerdas dan cerdas. Karena kejahatan sekarang makin canggih, sehingga membutuhkan polisi yang jangan sebut salah satu cerdas. Nama dari 2 R itu nanti lu dianggap udah masuk angin duluan nih. Udah pesanan. Gimana Tapi yang jelas bahwa isu, kita masih menyebutnya isu bahwa Kapolri akan diganti ini banyak yang menyambut baik, terutama Didi. Udah nyinggung terus nih, Kapolri harus diganti, Kapolri harus diganti. Nah sekarang Didi biar dia ngomong. Ya, kita juga berterima kasih karena Presiden barangkali terima kasih atas barangkali Pak Presiden mendengarkan sebelum-sebelumnya mendesak agar Kapolri segera diganti kan. Ya kali ini pernyataanmu. Ya, tentu. Jadi ya kan memang banyak pihak ya, tidak hanya PDIP kan yang konon katanya yang ngotot supaya bukan ngotot lah, yang menyarankan ke Presiden agar segera mengganti Kapolri kalau bisa reinstitusi itu PDIP. Nah, tapi kalau bicara publik ya banyak akademisi, teman-teman NGO, media dan lain-lain yang memang menyarankan agar segera diganti. Dan soal penggantian Kapolri ini kan memang naik turun. Bahkan sebelum Presiden dilantik itu di internal Gerindra sudah ada nanti begitu dilantik diganti. Terus kemudian begitu 3 bulan diganti, begitu 6 bulan diganti. Itu sebelum pelantikan. Tapi sampai sekarang kan 6 bulan sudah lewat. 6 bulan lewat ya diganti. Sementara banyak yang ingin diganti, makanya ketika di media sosial muncul gosip bahwa Presiden sudah mengantongi nama untuk calon Kapolri baru, itu segera disambut antusias. Apalagi muncul inisial. Sekaligus muncul inisial R, sehingga kemudian dicari-carilah R itu. Ada R yang pertama R yang di Rudi Profesor yang sekarang jadi Sekjen KKP. Kementerian Kelautan dan karena dia profesor, jejak akademisnya bagus, pernah jadi Kapolda Banten, maka dia dianggap pantas. R itu jangan-jangan beliau. Ya, meskipun dia bukan dari Akpol. Ya. Nah itu masalahnya itu. Kan. Walaupun di kepolisian memang gelar akademis itu sedang populer. Ya. Banyak polisi-polisi yang lalu ngambil S2, ngambil S3, sehingga kita jangan-jangan orang ini. Ya, bukan hanya di kepolisian, politisi juga banyak yang ngambil gelar dokter. Teman kita juga ada. Ya, kalau saya kan karena nganggur aja. Ya itu satu R kedua kemudian ya yang jadi masalah kan kemudian beliau itu ternyata bukan lulusan Akpol dan itu bisa jadi salah satu problem ya karena kan selama ini Kapolri ya lulusan Akpol, jaringan kepolisian ya jaringan dari Akpol kan gitu. Soal angkatan-angkatan kan selalu hitungannya Akpol sehingga ini mungkin salah satu kemungkinan. Tapi kemungkinan lain ternyata ada R lain. Muncul nama R lagi. Muncullah nama Rudi Darmoko dari Kapolda NTT sekarang ini. Nah, R ini punya potensi besar jadi Kapolri
karena dialah salah satu lulusan terbaik Akpol pada zamannya tentu saja, pada angkatannya. Dan itu sudah menjadi tradisi di kepolisian. Orang-orang yang berprestasi maupun di TNI ya, itu sebelum sejak akademi sebelum era Jokowi itu selalu mendapat posisi-posisi strategis, bahkan sampai Panglima TNI sampai Kapolri. Itu tradisi itu ada sebelum Jokowi. Yang rusak kan ke Jokowi. Setelah Jokowi diberantakin itu. Iya, berantakan itu. Jadi itu nggak ada. Sejak zaman Soeharto bahkan. Iya. Bukan berantakannya. Iya, berantakannya zaman itu, Jokowi. Makanya tradisinya bukan hanya sekedar ini sejak zaman Soeharto. Satu, prestasi di akademi itu akan ke bawah terus. Dan kedua lalu itu paswal. Kayak gitu-gitu tuh. Pernah jadi itu kan jadi tradisi sejak dulu. Nah, itu kemudian dirusak Jokowi kan. Nah, makanya baik di internal TNI maupun Polri ingin tradisi itu dikembalikan. Sehingga ini ingin tradisi dikembalikan, tujuannya adalah agar kualitas. Iya, agar kualitas, agar profesionalitas lebih terjamin. Meritokrasinya lebih oke lah gitu. Sehingga nama R ini menguat. Apalagi bapaknya NTT ya. Apalagi bapaknya Rudi Darmoko ini adalah dulu pelatihnya Pak Prabowo waktu Kopassus gitu. Jadi ya ini ilmu gatuknya lah gitu. Seperti itu. Tapi cocok-cocokin lah. Tapi karena beliau memang punya prestasi mulai dari akademi, ya banyak orang yang merasa yakin ya ini penggantinya. Sehingga beberapa nama yang lain itu nggak tersebut gitu. Kan Kapolda Metro termasuk salah satu calon. Kemudian wakil Kapolri ya. Itu juga calon. Kan ada tiga bintang 3 itu salah satu calon. Tapi ternyata itu nggak ada. Karena ada inisial R. Ada inisial R tadi. Artinya emang disambut antusias ini penggantian Kapolri ini gitu. Karena sudah lama kan. Jadi udah bener lah nih. Cuman ya itu. Versi Didi. Cuman ya itu. Sekarang sedang menghitung hari. Kapan gitu. Cepet lah gitu. Kalau lihat situasi politiknya kan agak-agak ini ya, agak-agak optimis gitu ya. Sama Mega bagus lagi. Udah lama nggak komunikasi sama Pak Jokowi. Jangan-jangan kita omongin nanti komunikasi. Gitu. Kondusif lah. Kondusif lah ya. Situasinya kondusif. Dan sudah lebih dari 6 bulan kan. Jadi ya kelamaan. Dan sudah waktunya juga Pak Tito. Pak Tito ini orang Pak Tito. Pak Sigit ini orang baik loh sebetulnya. Tapi memang udah waktunya ya. Iya udah. Secara ini baik loh ya. Ya baik, sebagai manusia baik. Iya, baik. Kan kita bukan soal kebaikan ya. Iya, enggak, maksudnya memang dia udah waktunya diganti ya. Kan harapan kalau kita mengganti pimpinan itu kan harapannya kondisi menjadi lebih baik. Kira-kira apa yang bisa diharapkan kalau salah satu dari 2 R ini yang jadi Kapolri? Keberatan orang tuh apa, Mbak? Ya, gantian. Tuh dia banyak. Kalau gue balik lagi ke yang tadi, kalau memang kita ke depan ini memang bukan hanya karena Pak Presiden, Pak Prabowo yang punya tekad, tapi ini sudah menjadi kebutuhan, bahkan sudah menjadi kita dinominasikan sebagai, bukan nominasi, di nomor 1 korupsi di dunia. Jadi bukan hanya karena Pak Prabowo, tapi kita semua sudah butuh penegakan hukum yang tegas, yang konsisten, yang berani. Dan itu kalau kita ngomong penegakan hukum, maka itu munculnya di figur Kapolri yang kuat. Nggak bisa lain. Korupsi itu, kalau korupsi diberesin, maka yang lain juga akan lebih mudah diberesin. Kita udah parah banget dalam soal korupsi itu. Ya. Oke, kalau misalkan nih sampai ke Presiden di kantongnya betul-betul, kita diyakini ada R di kantongnya. Tapi kalau ternyata R-nya itu 2, maksudnya? Rudi KKP sama Rudi NTT. Mana yang lebih berpeluang untuk menjadi Kapolri? Ya kalau menurut saya yang NTT. NTT ya. Karena rekam jejaknya
dari Akpol sudah kelihatan. Itu orang tercatat bahkan sejak lulus SMA. Kan masuk ke Akpol kan lulusan SMA. Udah bagus terus tuh. Udah bagus terus. Jadi bahwa selama kepemimpinan Kapolri tertentu dia mungkin posisinya nggak menguntungkan, yaitu mungkin karena sentimen Ya itu apa karena selama ada. garis tangan. Ya karena seperti lu bilang kan di zamannya Pak Jokowi kan orang tidak diangkat bukan karena prestasi, bukan karena ini kan, lebih karena orkid atau Ya, bukan orkid. atau ordan. Ya orkid itu orang kita atau bukan Ordal. orang kita. Ordal ya istilahnya. Orlu, orang Solo. Iya kan? Iya. Panglima TNI, Kapolri kan mah Orlo semua. Dari sana semua ya. Ini menguatkan dugaan ada apa ini Solo gitu kan. Tapi ada 2 RJ di kantongnya Pak Prabowo. Kalau yang jadi Kapolri itu adalah Pak Rudi Darmoko dari NTT, Pak Prof Rudi yang dari KKP. Mau dikasih apa, Ji? Karena Pak Prabowo biasanya nggak sampai hati, Ji. Orangnya baik hati, Ji. Kan jangan-jangan emang bukan itu yang dimaksud oleh Prabowo. Enggak ya, Masa nggak sakit? Kenapa nggak dua-duanya aja dikasih jabatan baru, Ji? Ya bisa aja. Bisa. Mendagri misalnya Pak Kito perlu ganti. Perlu itu. Oh, terusin di. Kelamaan juga. Ya. Jadi R yang satu lagi ke ini lah ya. Situ. Udah cocok ya? Cocok. Ya, lu jangan bingung dulu, Ji. Jelas ketemu udah kan. Pak Presiden itu aspirasi. Dan kami berharap bahwa aspirasi ini tidak mengganggu siapapun dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kita inginkan adalah kebaikan bagi bangsa dan negara ini di waktu yang akan datang. Terutama di tangan Bapak Presiden yang hari-hari belakang ini makin membuat banyak orang agak cemas. Dan menginginkan segeralah Bapak melakukan tindakan-tindakan besar yang bisa memperbaiki negeri ini. Termasuk para purnawirawan yang datang, yang mengirimkan surat ke DPR, ke MPR, ke DPD untuk segera memakzulkan wakil presiden. Banyak orang yang berpikir bahwa Pak Presiden ini cepatlah melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk negeri ini sebelum waktu kita semua berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya? Ngeri ya?